di depan tungku homa. Nah ini maksudnya warnanya didasarkan apa? Misalnya cucun kita Kuan Sing Pusa itu adalah biasanya putih. Jadi persembahan di depan Kuan Im itu biasanya putih. Dan juga termasuk persembahan homa kita nanti, misalnya Kuan Sing Pusa ini tujuannya pribadi kita, Santika. Jadi persembahan homa yang masuk tungku nanti semuanya juga warna putih. Nah ini ada berdasarkan warna dan bentuk. Nah berdasarkan warna saya tidak terlalu mendetail, Anda pasti tahulah sudah. Santika tolak balak pasti warna putih, Paustika warna kuning, Vasikarna warna merah, dan Abicaruka warna hitam. Biasanya yang ini meja yang di depan tungku homa ini bukan mejanya harus warna apa, tapi biasanya pakai kain untuk sebagai taplak mejanya saja. Ya, kalau Anda mau mejanya juga bikin khusus, wah Kuan Im meja kami warnanya putih, boleh saja Anda punya kemampuan demikian. Tapi kalau tidak, satu meja pakai kain yang berwarna-warni saja. Kain putih, merah, kuning, atau biru, atau hitam. Nah, itu boleh. Nah, ada juga yang punya kemampuan khusus mau bikin meja khusus warnanya putih, warnanya merah, warna kuning. Boleh saja, kenapa tidak? Anda punya kemampuan. Tapi kalau belum mampu, pakai yang sederhana dulu. Tapi kalau sudah mampu, jangan sederhana. Harus mampu betul-betul. Kalau sudah mampu masih sederhana, itu namanya menipu diri. Ya, betul enggak? Orang belajar tantra itu begitu. Tidak punya, siu sampai punya, jangan bilang saya enggak punya, padahal kamu sudah punya. Artinya apa? Kamu merendahkan derajat kamu sendiri. Ya, nah itu berdasarkan warna. Kalau berdasarkan bentuk, nah Santika biasanya bentuknya bulat. Ini berdasarkan apa? Tungku homa untuk membakar persembahan. Ya, yang berdasarkan bentuk ini tungku homanya. Ya, yang untuk membakar persembahan. Paustika bentuk persegi, Wasikarana setengah lingkaran, Abisaruka bentuk segitiga. Makanya kemarin waktu Sang sebahas peralatan homa, setiap Chen Fosong Tice sebenarnya secun dulu ceramah harus punya 4 tungku. Ya, jangankan 4 tungku, 1 tungku saja sudah setengah mati kata orang. Udah puasi lewa. Ya, apalagi 4. Nah, makanya secun memberi kemudahan, makanya tidak perlu banyak tungku, 1 tungku bisa pakai untuk semua. Apa? Di atas tungku homa itu, kan mejanya homa itu segi 4, tengahnya lingkaran. Di atas tungku homa yang ada tempat bakar lingkaran itu, dipasanglah bentuk-bentuk yang ada bentuk lingkaran, segi 4, setengah lingkaran, dan segitiga. Nah itulah kemudahan dari Maha Guru kita. Kalau mau menurut peraturan kuno itu tidak bisa. Harus punya 4 tungku, coba kamu pikir. Ya, nah, luar biasa tidak? Luar biasa. Nah selanjutnya, ada kalanya kita melakukan homa bukan di dalam ruangan. Ya, misalnya di wihara tersebut tidak bisa mempunyai tungku yang ada di dalam vihara. Mau bikin upacara homa, terpaksa bikinnya di luar ruangan wihara atau di tanah lapang, sewa tempat. Tungku homanya bikin dari apa? Batu bata, disusun pakai batu bata. Ya, nah susun batu bata ini juga berdasarkan biasanya yang umum yaitu adalah segi 4 di luar, dalamnya bulat. Itu yang umumnya. Tapi kalau dia mau khusus, di luar itu biasanya segi 4, yang dalamnya yang dirubah-rubah. Ada segi 4 lagi, setengah lingkaran, segitiga, ataupun lingkaran juga. Nah itu yang di dalam susun bata, yang di dalam yang dirubah bentuknya. Ya, di luar tetap persegi. Ya, nah, yang di dalamnya yang berubah bentuknya. Ini pakai susun batu bata. Kalau di dalam ruangan tidak rusak ubah tungku, tapi tambah 1 bentuk di atas meja homa itu. Bentuk lingkaran, segi 4, setengah lingkaran maupun segitiga. Ya, nah itu. Nah ini Sang sudah cerita semalam ya, kalau tungku homa itu pada umumnya bentuk segi 4, tengahnya lingkaran itu segi 4 itu melambangkan Paustika, lingkaran itu sudah melambangkan Santika atau tolak balak, si cai ya. Yang Sefang Sing itu Cheng I, Yen Sing itu sudah Tai Piao, si cai ya. Nah ini untuk homa, nah di depan tungku homa, tepat di depan tungku homa kita, biasanya taruh 1 meja, taruh ada fosyang,
adinata atau cucun dari homa puja tersebut. Dan biasanya taruh kiri kanan itu fufa atau dharmapala, dan di depannya taruh 5 persembahan atau 8 persembahan. Ya, nah ini. Nah, tungku homa. Semalam sudah dijelaskan tentang tungku homa. Nah, ini penjelasan lebih detail. Tungku homa itu punya 4 tiang. Nah, 4 tiang tungku homa itu melambangkan Setathienwang, Catur Maharajika. Ya, nah di atas tiang biasanya taruh lampu pelita. Ada juga yang tidak taruh di atas tiang, tapi taruh di mana? Taruh di 4 sudut tungku homa. Itu boleh juga. Ya, itu boleh juga. Yang penting ada ada lampu pelitanya. Nah, ada juga yang tidak taruh di 4 sudut tapi taruh di atas. Kenapa? Dibuat desainnya ada exhaust untuk sedot. Nah, itu juga boleh taruh di atas, dibikin seperti exhaust tapi 4 sudutnya dikasih lampu. Itu juga boleh. Ya, itu desainnya, ya. Nah, warna pelita dari 4 sudut itu boleh berdasarkan adinata yang kita puja. Misalnya Kuan Im putih, kita boleh pakai 4 sudut itu putih. Huang Caisen kita boleh pakai lilinnya 4 sudut warna kuning. Atau misalnya yang merah, Ching Aifa boleh merah. Ya, atau yang Abicaruka berarti biru atau hitam lilinnya. Ya, nah, itu boleh. Kalau Anda tidak mau pakai warna, pakai satu warna saja. Warna apa? Paling dasar. Warna putih. Ya, karena putih itu melambangkan semuanya. Nah, ada kalanya ya, tungku homa itu di Jepang, ini khususnya di Jepang ya. Di Jepang mereka di tungku homa pujanya itu mereka taruh atau persemayamkan rupang panca Buddha. Ufangfo. Jadi ada 4 sudut ya, panca Buddha dan 1 di tengah. Nah, ini bagaimana caranya susun panca Buddha kalau dalam tantra Jepang? Dia persemayamkan ada rupang panca Buddha. Nah, itu di slide selanjutnya. Anda lihat. Nah, ini kalau ingin persemayamkan panca Buddha di tungku homa, ya di atas tungku homa ini ditaruh rupang panca Buddha. Jadi Anda harus lihat posisi. Kalau di tengah itu pasti Vairocana. Itu warna-warna putih biasanya. Nah, nanti didasarkan arah mata angin. Arah timur, utara, selatan, barat Anda bisa lihat di situ. Timur itu Achufo, barat itu Amitabha, selatan itu adalah Pausenfo, utara itu adalah Pukong Zenjufo atau Amoghasiddhi. Ini secara tantra timur, tantra Jepang. Ya. Nah, ini ada halnya berbeda dengan tantra Tibet. Kalau kita persemayamkan panca Buddha di atas tungku homa, kita ada beda. Ada tantra timur demikian caranya. Ada di dalam tantra Tibet beda lagi. Nah, jadi ada 2 hal. Ya, kalau yang di tantra Tibet, kita lihat di tantra Tibet punya. Nah, di tantra Tibet, nah itu seperti memang panca Buddha. Ya, di tengah tetap Tada Julai putih ya. Di tengah di timur Achufo warna biru. Di barat Sifang itu Amitabha warna merah. Di selatan Pausenfo itu warna kuning, Ratna Sambawa. Di utara Pukong Zenjufo hijau. Nah, ini versi secara Tibetan, tantra Tibetan. Jadi ada yang persemayamkan panca Buddha di atas tungku homa, taruh rupang panca Buddha. Nah, ini ada. Kalau Sesiung Sece yang pernah pergi ke Amerika di Seattle ya, di Rainbow Temple ya, biasanya di Rainbow Temple bukan tempat homanya Mahaguru yang lakukan homa, tapi di atas ya, di atas yang altar Rainbow itu Anda bisa lihat tungku homa versi tantra Jepang. Itu mereka ada Mahaguru pasang ada panca Buddha di sana. Saya sudah lihat dan saya sudah perhatikan urutan rupang itu. Nah, tapi disusun berdasarkan tantra Jepang, Tongmi. Kenapa? Karena tungkunya itu adalah tungku homa tantra Jepang. Ya, nah itu. Nah, selanjutnya tungku homa lagi, masih dalam tungku homa, yaitu ada biasanya di depan tungku homa itu seperti huruf Kai. Orang selalu bilang Kai, itu bukan Kai, tapi Tian. Itu adalah pintu langit, Tianmen. Tianmen itu melambangkan mulut para dewa. Masuk dari sana, persembahan itu dimasukkan melalui pintu langit. Ya.
Nah, biasanya di antara 4 tiang itu dipasang dengan tali pancawarna. Tali pancawarna itu fungsinya untuk sima bandana dan juga untuk memperanggun tungku homa tersebut. Nah, urusan terbakar atau tidak terbakar, tali pancawarna itu Anda tidak usah pusingkan. Ya, yang penting dipasang itu adalah untuk sima bandana untuk memperanggun tungku homa tersebut. Ya, seandainya waktu homa kita nyalakan api besar kena talinya putus, itu enggak apa-apa. Jangan Anda kecil hati bilang wah ini kita punya sima bandana enggak kuat, bukan. Tapi yang saking kuatnya api homa kita itu. Ya, sehingga tali itu bisa terbakar. Jadi Anda jangan pesimis atau berkecil hati atau takut. Nah, itu ya. Nah, yang selanjutnya di bawah ini slide selanjutnya itu cuman hanya sebagai satu gambaran ya di dalam tantra Tantra Timur ya, tantra Jepang ya. Nah, itu bisa langsung ke gambar ya, bisa lihat di gambar. Nah, ini sebenarnya kalau di tantra Timur atau tantra Jepang, mereka meletakkan bahan persembahannya demikianlah. Jadi dia tidak ada orang yang perlu membantu atau mengoper persembahan karena persembahan mereka itu taruh di samping dekat tungku homa, itu mereka pakai cedok persembahan masuk sendiri, pakai cedok. Jadi bahan persembahannya sampai akhir itu pasti masih ada sisa. Kalau kita Chen Focong tidak taruh dekat tungku ini, mana bisa ambil ini panas. Tapi taruh meja lain di samping untuk taruh bahan-bahan persembahan. Nah, ini sangse gambar ini adalah gambar dari versi Tantra Jepang. Ya, mereka punya tungku homa itu demikian. Jadi mereka sendiri lakukan. Yang lain tidak ada kiri kanan, kita bilang ada umat yang bantu, tidak ada. Jadi Cuthan Sangsenya sendiri yang lakukan, jepit sendiri, kung yang sendiri. Jadi pakai cedok barangnya masukkan. Karena apa? Tungkunya kecil. Tungkunya tidak sama seperti tungku homa kita. Sen Focong ada lubang-lubangnya, lubang anginnya. Mereka seperti panci masak, panci kuah. Tidak ada lubang. Tungku homa mereka, tempat bakarnya seperti panci, dan meja homa yang ada tempat bakar itu bukan dari stainless. Tapi dari apa? Dari kayu. Cuman dilapisi dengan bahan anti terbakar supaya kayunya tidak terbakar. Nah, itu bedanya Chen Focong punya tungku homa dengan tantra Jepang. Nah, itu ya. Nah, sampai sini sudah selesai 2 bahan hari ini. Jadi bahan persembahan homa dan penataan altar homa. Nah, tadi ada kita yang tanya kalau kita melakukan homa puja, apakah harus di depan altar tadi atau kita tidak juga di depan altar itu boleh enggak? Nah, sebenarnya pertanyaan ini saya pernah dengar, Secun pernah ceramah ya. Chen Focong Tizi ya. Memang boleh lakukan homa itu tanpa harus ada altar di depan tungku homa. Ya, kenapa? Karena semuanya pakai kuanxiang, pakai mudra, pakai zhouyi, kita Chen Focong. Jadi kalau tidak ada altar di depan tungku homa sebenarnya boleh saja. Atau kita membelakangi altar utama kita begini, umpamanya. Nah, ini altar utama di belakang sini, tungku homa di depan sangse ini. Jadi sangse menghadap ke umat melakukan homa. Boleh enggak? Boleh. Susun bilang enggak apa-apa. Bukan harus menghadap ke para Buddha Bodhisattva. Jadi tidak ada aturan khusus, misalnya harus di depan tungku homa itu ada mandala khusus ya. Kalau bisa ada ya boleh, tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Ya, begitu. Masa kita harus misalnya puja homa Kuan Im, rupang kita cuma satu, Kuan Imnya di altar, masa kita turunkan dari altar utama taruh di depan sini. Enggak usah, enggak apa-apa. Kita Chen Focong pakai mudra, mantra, kuanxiang. Itu udah cukup. Tidak usah harus ada di depan. Kalau maupun ada juga tidak apa-apa. Tidak ada juga tidak apa-apa. Kenapa? Susun bilang fang pian ju shi hao lah. Kemudahan itulah yang paling penting. Intinya apa? Intinya kita punya konsentrasi, visualisasi kita, mantra kita, mudra kita, itu yang paling penting. Ya, bukan berarti ada altar di sini sudah pasti bisa membantu, belum tentu.
Yang penting itu adalah konsentrasi dari kita sendiri, pelaksana sadakanya itu. Ya, nah itu pertanyaan tadi ya, Sece ya. Nah, ada lagi yang bertanya di sini ya. Pada homa yang tungku ditaruh di luar, pujana dioper sampai ke tungku. Umat yang oper kadang juga angkat pujana taruh di dahi dulu. Apakah itu diperbolehkan? Ya, mereka yang bantu angkat pujana, angkat di dahi itu sebagai tanda penghormatan, tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin bilang angkat dulu baru tuangkan, itu sebagai satu penghormatan. Mereka juga tidak tahu, mereka juga tidak baca apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa, enggak masalah. Yang penting kita yang sangse, yang kongyang, yang kuansiang, yang baca itu sangsenya. Kalau umat-umat membantu mengoper, ya sebelum masukkan ke tungku ya mungkin sebagai satu tanda penghormatan dia angkat begini ya baru tuang, tidak apa-apa, enggak masalah itu. Ya. Yang ada juga, saya punya pengalaman dulu ya, pengalaman saya sebelum jadi sangse, saya pernah jadi cuciau juga, ikut membantu upacara homa puja ya. Ada acarya yang pimpin, ini homanya pakai tungku homa di luar, yaitu cangmise ya. Tungku homa pakai susun bata, sangsenya sudah separuh memasukkan bahan pujana, selanjutnya apa? Dia panggil kita para pandita. Sudah kuanting, dia tahu kita sudah kuanting homa. Jadi selanjutnya para pandita aja yang membantu dia memasukkan barang homa. Nah, sangsenya memainkan mudra. Boleh enggak itu? Saya tanya, boleh enggak? Karena sudah diperintah oleh sangse, ya kita lah jalankan. Kalau sangsenya enggak perintah, kita jalankan, itu salah. Betul enggak? Nah, kalau sangsenya sudah perintah, nanti kamu ini ya. Nah, dia sudah perintah. Wih, siapa mengantuk? Ada lagi tanya, apakah di belakang kayu homa boleh ditulis permohonan? Apakah kayu homa boleh lebih dari satu nama? Apakah di belakang kayu homa boleh ditulis permohonan? Ya jelas boleh. Ya, kalau ada permohonan spesifik ya tulis saja di belakang kayu homa. Apakah kayu homa boleh lebih dari satu nama? Kayu homa biasanya cuma tulis satu nama. Kenapa? Kayu homa itu melambangkan tubuh kita. Ya, itu adalah pengganti tubuh kita. Itu kayu homa sebenarnya, ya. Jadi paling baik tulis kayu homa itu tulis satu nama saja. Mungkin mau tulis dua nama itu biar hemat ya. Kenapa? Kayu homa kan mahal sekarang ya. Kenapa? Biar hemat tulis dua nama suami istri. Padahal harusnya cuma satu orang satu. Ya, satu kayu homa satu nama. Nah, itu. Masih ada yang mau tanya, silakan yang di offline. Ya, silakan. Amitofo Sangse. Sangse, kalau pas Sangse mengadakan homa itu kan ada baca suwon. Ya. Kalau untuk kita yang pribadi itu perlu pakai suwon. Ya, kalau kita homa ya, memang kalau fakhui ada baca suwon, betul. Kalau homa pribadi perlu enggak suwon? Nah, itu pertanyaannya. Jawabnya gampang aja. Suwon itu sebenarnya sebagai suatu seperti surat undangan. Ya, nah, seperti suatu surat undangan. Jadi kalau kita pribadi mau pakai suwon, ya kenapa tidak? Boleh saja. Kalau tidak pakai boleh enggak? Ya tambah boleh lah, enggak susah repot-repot. Boleh pakai, boleh tidak. Tapi kalau fakhui sebenarnya pakai, harus itu kalau fakhui. Kalau kita homa pribadi mau pakai ya silakan, tidak pakai juga silakan. Kenapa? Karena ada yang merasa kalau homa pribadi kan suwon itu nanti harus ada gambar. Gambar apa? Gambar belakang itu, gambar hu di suwon itu ya. Nah itu kadang-kadang umat merasa, saya kan belum terima abiseka hu kuanting ya, melukis hu. Nah, mungkin zaman sekarang tidak perlu ABCK, suonnya di print ada hu-nya sudah. Nanti tinggal kita bless. Ya, sebenarnya Secun ada bilang hu itu harus dilukis, bukan di print. Kecuali fa hui ling pai. Fa hui ling pai kita memang tidak bisa lukis satu persatu yang misalnya cautu kecil-kecil punya itu nggak mungkin kita tulis satu persatu, lukis sendiri itu sulit ya.
Kalau untuk kita pribadi seperti suan itu sebenarnya harus lukis ya, paling baik. Ya, tapi kalau tidak lukis di print, ya tetap nanti harus di blessing juga. Ya, nah mau pakai tidak apa-apa. Nah, sebenarnya intinya terutama bukan berarti sudah pakai suan pasti homa yang kita lakukan itu pasti ada bagaimananya. Tidak pakai juga bagaimana, bukan. Yang penting kita waktu homa itu kita punya konsentrasi enggak waktu melakukan itu. Sepenuh hati tidak. Ya, kenapa? Karena suan itu bisa diganti dengan apa? Waktu kita mantra pengundangan. Yaitu apa? Om Ahum Soha. Ya, itu bisa diganti waktu kita Om Ahum Soha. Atau waktu nanti ditambah lagi waktu kita memperagakan mudra ketika api homa. Ya, nah, jadi tanpa suan juga boleh, ada suan juga boleh. Ya, jadi fleksibel saja. Ya, fleksibel. Kalau homa, fahui itu pasti harus ada suan. Itu karena itu fahui itu seperti kita mengadakan perjamuan besar, ya. Nah, itu. Nah, ada lagi yang tanya. Jika pada saat Sangse sedang puja homa, kita sebagai umat visualisasi kita dan Adinata menyatu di dalam api. Sedangkan Sangse memasukkan pujana dan membentuk mudra. Apa yang divisualisasikan Sangse pada saat itu? Oh, itu Sangse punya urusan. Ya, pertanyaan umat ini, apa Anda mau jadi Sangse juga? Paham ya maksudnya ya? Dia pengen tahu Sangse waktu masukkan pujana itu apa? Kan umat-umat visualisasi. Ya, apa Sesyung juga mau jadi Sangse? Ini pertanyaan ini bisa saya jawab, enggak apa-apa. Ini saya kaiwan siaw aja dengan Anda ya. Pada saat Sangse, saya baca lagi supaya Sesyung Secaya bisa tahu. Pada saat Sangse sedang puja homa, kita sebagai umat memvisualisasi diri kita umat ini dan Adinata menyatu di dalam api homa. Sedangkan Sangse memasukkan pujana dan membentuk mudra. Apa yang divisualisasikan Sangse pada saat itu? Apakah menyatu dengan Adinata atau visualisasi Adinata mudra yang dibuat? Ya, itu sudah Anda jawab sendiri, Anda tanya, Anda jawab sendiri. Ya, sebenarnya Sangse ketika melakukan homa, ketika memperagakan mudra, itu Sangse itu harus memvisualisasikan sama seperti Anda apa? Bersatu dengan Adinata, bersatu dengan api, dan Sangse masih ada tambahan lagi yaitu apa? Memperagakan mudra-mudra lain yang untuk memberikan adistana atau pemberkatan kepada Anda. Ya, nah jadi yang sebenarnya Sangse ketika memperagakan mudra, dia memberikan pemberkatan kepada di dalam mudra itu sebenarnya Sangse harus visualisasi diri Sangse ini bukan adalah pribadi Sangse, tapi apa? Cucun Adinata Homa tersebut. Makanya kita harus visualisasi kita menyatu dengan Adinata Homa. Seperti halnya Anda tidak perlu memperagakan mudra, Anda visualisasi diri Anda dan Adinata dan api menjadi satu membakar karma warna Anda dan Anda terus visualisasi demikian dan biasanya di dalam hati Anda berdoa memohon permohonan Anda kepada Adinata tersebut. Nah, itu ya. Ya, sudah paham ya? Ini untuk Sesyung Andi Handoyo ya. Ini pertanyaannya terkejut saya. Pikir saya dia mau jadi Sangse. Kalau mau jadi Sangse belajar dia ya. Nah itu. Nah ini sampai di sini ya. Besok kita jumpa lagi ya. Besok kita ada selanjutnya itu besok itu tentang tata ritual. Ikui. Tata ritual homa dan intisari atau kiat-kiat dalam puja homa. Nah, besok ini adalah sebenarnya intisari pelajaran homa yang terakhir sekali sebetulnya. Ya, kiat-kiat homa ketika kita melakukan homa itu ada kiat-kiat atau trik-trik kode rahasia yang harus kita tahu. Nah, ini yang paling penting. Itu besok Sangse akan jelaskan. Nah, dan juga nanti akan ada Sangse praktekkan
Ya, kenapa? Karena homa itu harus ada yang namanya pemutaran japamala. Udah itu memberi adistana kepada persembahan dan kayu homa. Sudah itu ada memperagakan mudra. Nah ini, jadi prakteknya ini nanti setelah teori, Sangsa akan praktekkan satu bagian, misalnya memutar japamala. Nah misalnya ini, putar japamala dulu. Nanti ada bagian lagi, memberi adistana kepada persembahan homa dan kayu homa. Yang selanjutnya adalah mudra. Mudra itu tidak bisa langsung praktek hari itu juga karena mudra harus ada satu waktu, harus dibahas secara mendetail, ya. Nah, itu penting sekali Siung Sece, jangan sampai tidak ikut waktu memperagakan Sangse mengajari mudra homa untuk umat, ya. Mudra homa untuk umat itu berbeda dengan mudra yang diperagakan oleh para acarya. Ya, Anda mungkin ada lihat dari YouTube juga, ya. Secun menerangkan mudra. Ada mudra yang diterangkan Secun itu bukan untuk umat memperagakan. Itu mudra apa? Mudra Ciuping Lien Huasen. Mudra 9 tingkat dari teratai. Nah itu mudra Chautu. Jadi Sesiung Sece bentuk pun tidak ada guna, tapi apa? Berbahaya bagi Anda. Ya, kenapa Anda bentuk mudra itu? Ada roh yang lewat, ya. Dia lihat, oh ini saya dapat Chautu Anda, tapi Anda tidak tahu bagaimana caranya. Yang jadi bebannya Anda sendiri nanti yang sulitnya. Jadi umat tidak diperbolehkan memperagakan mudra penyeberangan. Ada mudra penyeberangan yang tidak diperagakan umat. Umat mungkin cuman memperagakan mudra Mahasagara. Ya, umat memperagakan mudra Tahai Chautu Soin saja, tapi bukan Ciuping Lien Huasen. Ya, nah, jadi saya di sini kasih tahu dulu kepada Siung Sece. Kenapa? Anda menanti Sangse mengajarkan mudra, karena saya tahu homa itu intinya mudra itu penting. Ya, tapi sebelum Anda bisa mudra, Anda tahu teori-teorinya dulu, teori-teori pendukungnya. Kalau Anda tidak tahu teori pendukung, Anda mudra juga percuma, nggak ngerti. Ya, nah, paham ya? Nah, saya rasa tidak ada pertanyaan. Saya isi saja dengan cerita sedikit kepada Siung Sece, ya. Ceramah Secun tentang api homa, ya, yang bisa merubah nasib, ya, merubah nasib. Secun pernah cerita ini di tahun 93. Tahun 93 itu Secun cerita setelah upacara penyeberangan arwah, ya, penyeberangan arwah Chautu Fahui, Secun ada kaisi. Ya, saya ada dengar ceramah Secun itu, dan Sangse sudah cerita sedikit waktu itu, ya, di pertama kali pertemuan kelas homa, pertemuan pertama Sangse cerita bahwa homa itu merupakan satu metode seperti kita sedang berkomunikasi dengan para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala. Masih ingat enggak? Ya, kalau yang ikut pasti ingat dan memperhatikan pasti ingat, tapi ikut tidak memperhatikan tidak ingat. Ya, nah, itu ceramah dari tahun itu. Nah, Secun waktu itu ceramah tahun 93 itu, dia cerita, dia juga menerangkan tentang puja homa sekali lewat, ya. Nah, waktu itu Secun berceramahnya, dia mengatakan apa? Ada satu orang biksu, ya, satu orang fase waktu itu, ya. Waktu itu satu orang fase ini, waktu dia belum jadi fase, dia masih umat biasa. Secun pernah mengamati dia. Dia bilang dia ingin jadi biksu. Secun mengamati dia. Mengamati dia apa? Mengamati dia punya face, ya, muka itu kurang berkah. Berkahnya sangat kurang, ya. Nah, dia punya face itu berkahnya kurang. Jadi Mahaguru bilang, kamu harus banyak-banyak syufa. Ya, kamu harus banyak-banyak syufa biar bisa merubah nasib kamu. Kenapa? Karena nasib kamu itu tidak baik, kurang baik. Ya, dia punya berkah kurang. Ya, nah, akhirnya dia bukan siu homa. Ya, dia waktu itu tidak mengerti homa dan juga Secun tidak cerita homa kepada dia. Ya, akhirnya apa? Dia setiap hari yang dilakukannya apa? Dia ambil tempat bakar kimchua, tahu ya? Tempat bakar kimchua seperti gentong, ya. Dia ada altar, tiap hari di depan altar dia ambil kayu-kayu wangi
ya kayu-kayu yang wangi. Tiap hari dia bakar kayu-kayu itu di depan Fopusa. Ya, tiap hari dia bakar di depan Fopusa. Untuk sekian waktu yang lama, ya. Untuk sekian waktu yang lama dia bakar. Wangi-wangi, kayu wangi itu. Pokoknya kayu apa yang dia temu dia cium, wangi, boleh bakar, bakar. Akhirnya dia bakar di depan altarnya. Untuk sekian waktu yang lama dia ketemu Maha Guru lagi, ya. Dia ketemu Maha Guru lagi, dia bilang, "Saya mau cucia, mau jadi biksu." Secun lihat dia, Secun terkejut. Kenapa terkejut Secun? Kamu melakukan apa? Nah, Secun tanya dia, kamu melakukan apa? Melakukan sadhana apa? Dia bilang sama Secun, kenapa Secun? Karena Secun melihat di muka dia, ya, dia punya muka itu sudah memancarkan aura yang penuh dengan berkah. Ya, nah, kalau kita lihat masih biasa. Secun bilang saya melihat ada satu pancaran aura di muka dia itu berubah. Dia bilang auranya itu terpancar, aura berkahnya itu bertambah besar. Nah, dia bilang saya tidak lakukan sadhana apa-apa Secun. Saya cuman tiap hari di depan altar saya bakar kayu wangi-wangian. Ya, kayu wangi itu saya bakar saja Secun di depan altar saya. Sambil saya baca mantra, saya berdoa memohon. Secun bilang, kamu lakukan itu, siapa yang mengajari kamu? Enggak ada yang mengajari dia. Kenapa? Dia pikir sendiri. Dia pikir apa? Kayu wangi anggap sebagai dupa di kung yang aja untuk Fopusa, dia bilang. Karena kayu kan tebal-tebal, jadi dia bakar. Kalau dupa kan linting kecil bisa gampang dihidupkan pakai api kecil. Dia bakar setiap hari. Nah, dari situ dia berubah, dia punya face, dia punya aura berkah. Secun bilang, sebenarnya kamu itu sedang melakukan homa. Tapi saya belum mengajari kamu homa, tapi kamu sudah punya pikiran sendiri. Melanggar tidak? Saya tanya Sesyong Suci. Melanggar tidak? Dia tidak tahu itu homa. Dia pikir ini cuman bakar aja supaya untuk wangi-wangian para Buddha. Itu dia punya pikiran. Akhirnya Sesyong bilang itu sebenarnya homa. Nah itu sebenarnya homa. Tapi homanya cuman bakar kayu saja. Nah seperti di Tantra Jepang. Mereka juga ada pakai kayu. Nah itu asal mula tahu itu akhirnya Secun bilang sejak saat itu Secun mengajarkan cara Chen Focung punya homa. Biar para umat juga tahu ada homa puja di dalam Tantrayana. Ya, nah, metode ini membakar wangi-wangian ini, ya, sebenarnya metodenya bukan homa, yaitu metode Yenkong, Duma Puja. Ya, metode Duma Puja, puja asap. Ya, nah itu puja asap itu pertama kali juga demikianlah asal mulanya. Ya, nanti suatu hari mungkin kita bisa buka kelas Duma Puja. Ya, kelas Duma Puja juga menarik. Ya, kenapa menarik? Apalagi Kung yang Yenching Chai Chu. Anda jangan takut Yenching Chai Chu itu adalah hantu sebetulnya. Ya, Yen Kung itu lebih cepat lagi. Dia punya kan ing. Ya, lebih cepat kan ingnya lagi. Kenapa? Karena Yenching Chai Chu Anda itu sebenarnya tidak ada yang Kung yang. Kalau dia tahu Anda Kung yang, dia pasti cepat menerima, cepat datang, dan cepat memberi respon. Ya, nanti lain hari lah mungkin ada kesempatan cerita Yen Kung. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali puja persembahan di dalam Chen Focung. Ya. Nah, termasuk Sui Kung juga, puja arga air, puja argam puja. Itu banyak sekali juga. Ya, jadi yang saja kita satu dulu dah, yaitu Fumo. Selesaikan dulu, nanti baru cerita yang lainnya. Ya, nah itu tambahan ceramah Secun saya pinjam untuk Sesyong Sece. Akhirnya dia jadi fase. Sudah jadi fase, dia lakukan homa puja juga yang sesuai yang diajarkan oleh Secun. Ya, nah itu dia bilang, Secun bilang homa itu bisa merubah nasib dan juga bisa merubah kita punya peruntungan, ya, dan merubah segala hal dalam kehidupan kita melalui puja homa, ya. Tapi puja homa yang tujuannya baik, bukan tujuan untuk kejahatan. Nah, ini nanti ada cerita homa itu harus yang baik, tidak boleh untuk kejahatan. Ya. Nah, hari ini sampai di sini, besok kita jumpa lagi ya.
Di sini ada terima, oh ya. Besok kita jumpa lagi di tentang tata ritual dan intisari dan kunci rahasia dari puja homa. Ya, nah ini bahan persembahan homa dan penataan altar homa. Kita habis ini akan kita share untuk Sisyung Sechie. Jadi Sisyung Sechie yang ikut bisa baca, bisa review ulang ya. Nah, jadi kalau Anda sudah baca, mungkin Anda yang tidak paham, tidak mengerti atau kurang jelas, boleh bertanya di pertemuan berikutnya ya. Nah, saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini. Semuanya terima kasih. Om Mani Padme Hum.